Hai, kembali lagi dengan kita juga Games. Kali ini kita bakal membuat sebuah button pada augmented reality yang markerless yang berfungsi untuk mengganti objek yang sedang aktif. Oke, jadi kita langsung saja ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin support kita bisa melalui Saweria ataupun sosial bus. Linknya terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Dan kita langsung saja ya. Jadi di sini sudah ada augmented reality yang markerless. Hanya basicnya saja dengan satu objek ya, cube. Oke, kita bakal bikin canvas terlebih dahulu untuk menempatkan UI-nya. Oke, kita klik kanan, UI, canvas. Ya, biasanya jarang sih ke canvas karena kita harusnya itu bikin empty dulu untuk peletakan parent-nya dari button-button. Tapi kita bakal mulai dari canvas terlebih dahulu. Oke, canvas. Dia bakal ikut berserta dengan event sistemnya. Canvasnya baru kita setting di bagian scale mode-nya. Kita ubah ke arah screen size. Sesuaikan dengan screen yang kalian gunakan. Di sini mungkin aku bakal contohkan potret saja ya. Oke. Potret. Kalau potret itu kanvasnya berarti X itu yang memanjang, Y yang berdiri ya. X-nya berarti adalah 768 dikali dengan 1024. Oke. Kalau kalian landscape tinggal dibalik saja. Jadi kita langsung klik kanan di arah kanvasnya. Kita tambahkan sebuah create empty aja dulu untuk parent-nya ya, parent dari buttonnya. Create empty, parent, kita ganti nama aja ya, parent button. Oke, kita ke arah scene saja biar kelihatan. Kita double klik, kita ubah kameranya ke arah 2D. Oke, zoom out. Oke, ini udah ya. Kita ubah dari anchor presetnya parent button ke arah straight kanan kiri. Alt Shift Hub, dia udah ngikutin size-nya sesuai kanvas. Oke, kita tambahkan button di dalam parent button. Klik kanan, UI, legacy, button. Oke. Oke, badannya kita biarin terlebih dahulu. Kita bakal menambahkan komponen dari grid ya. Grid layout group. Jadi grid layout group itu bakal membantu merapikan buttonnya. Oke. Jadi kalian tidak perlu menyusunnya secara manual, secara otomatis saja. Jadi di sini kita tinggal kita setting size-nya pinginnya berapa, 100 kali 100 juga boleh untuk tes ya. Jadi kalian tidak bisa merubah dari sini ya size-nya sekarang ya. Karena sudah di force, dipaksa harus dirubah dari sini, dari grid layout grupnya. Oke. Jadi pingin ada space kanan kiri, tinggal kita ubah dari padding. Kita pingin ada space dengan garis pinggir ini, berarti adalah left. Left kita tambahkan 10. Oke, sudah ada spasinya. Tapi kita tidak perlu tambahin spasi atas karena aku pinginnya dia ada di tengah. Berarti kita ubah di bagian oke, setelah itu kita ke arah start axis, ke arah vertikal. Nah, nanti buttonnya aku bikin dia bersusun. Jadi untuk susunan button itu terserah kalian. Kalian bisa menggunakan sisi 3 button di pinggir. Aku contohkannya Ctrl D itu. Dia langsung ada. Kita tambahkan spacingnya terlebih dahulu. Dia antara atas bawah berarti dia menggunakan Y. Y kita kasih 10 mungkin. Oke, cukup rapi ya. Jadi andai kata kalian ingin menggunakan seperti ini di pinggir ya silakan di pinggir. Andai kata kalian ingin di tengah menggunakan tengah berarti middle center. Tapi horizontal seperti ini. Nah, jadi untuk peletakan button itu terserah kalian. Oke, silakan kalian custom sendiri. Ini yang aku contohkan, aku ingin vertikal, aku tempelkan di middle left. Oke, seperti ini. Nah, fungsinya ini biar kita bikin baru, dia itu selalu presisi. Hap, dia presisi kan. Kita hapus, hap, hap, dia 2 di tengah, rapi. Kita kontrol D lagi, hap, Jadi kalian mau bikin berapa, dia bakal rapi. Tidak usah disusun secara manual. Oke. Setelah itu kita ubah teksnya. Aku kasih angka aja dulu ya, 1. Kita kasih 1 ya, objek 1 50 ya, 50 bisa. Kita ubah ke arah hitam pekat, bold ya. Kita copy aja dari teks, klik kanan, copy komponen. Oke, biar kita ke ini sisanya kita blok ya, pakai kontrol, tahan. Kita klik yang sisanya. Kalian ke arah titik 3, kalian paste value-nya. Paste komponen value, dia bakal sama, tinggal ganti teksnya. Ini 2 dan ini 3. Jadi kalian tidak perlu merubah size, color, dan posisi lainnya. Oke, aman, good. Buttonnya sudah jadi, sekarang tinggal kita bikin fungsional scriptnya. Jadi kita bakal bikin menggunakan nama scene2 aja, syswap ya. Syswap. Kalau nama scriptnya sebenarnya terserah kalian, tapi aku menggunakan script yang namanya ada identitas dari scene yang aku gunakan ya, sorry. Scene2. Oke. Scene2 change object. Oke, good. Jadi biar aku paham, karena kan aku biasanya bikin satu project untuk beberapa tutorial. Kita langsung buka saja ya. Kalian mau nunjukin nama nggak ya?
Kalau pengen nunjukin nama sih bisa ya sebenarnya. Oke. Mungkin mau nunjukin nama, kita bakal taruh di parent button. Sebenarnya juga tidak masalah, ataupun di luar kanvas. Enaknya di dalam parent button nanti tuh bisa jadi satu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, kita taruh luar aja nggak masalah. UI, image. Scriptnya tadi udah dibuka ya. Ini lagi loading, biarin dulu. Lagi loading, udah kebuka maksudnya. Biarin dulu. Ini kita jadikan background text nama aja. Oke, dan di dalamnya kita tambahkan UI text, legacy text. Oke, teksnya ini anchornya kita ubah dengan stretch kanan kiri biar sesuai dengan size dari backgroundnya. Jadi kita cukup merubah backgroundnya 400, mungkin juga bisa. Tinggal kita tempelkan bawah. Tapi terserah kalian ya untuk posisinya. Aku pinnya di bawah, aku naikkan sedikit, berapa ya? 10, biar tidak terlalu mepet bawah. Teksnya tinggal aku resize tengah-tengah. Warna hitam pekat. Oke. Ini nama, size-nya mungkin 50 juga aman. Bold ya. Good. Seperti ini. Untuk background namanya. Jadi sekarang kita bakal langsung ke arah script. Kita hapus. Yang pertama perlu kita lakukan yaitu adalah mengaktifkan ya. Mengaktifkan object button saat kita sudah mendeteksi permukaan yang datar. Jadi setelah kita mendeteksi permukaan datar, kita bakal melakukan tap di screen agar objeknya aktif. Nah, waktu di tap, kita perlu juga bikin public void yang kita taruh nanti pada plane finder. Oke, biar dia ikut aktif objeknya. Jadi kita bakal bikin terlebih dahulu indeksnya. Sorry. Public integer, index, aktif object. Oke, seperti ini. Kita bakal bikin di sini public active first object, public void ya, sorry public void. Nah, active first object. Jadi di sini tentu saja kita perlu beberapa UI untuk kita aktifkan. Pertama ini tentu harus kita matikan semua dari parent button dan backgroundnya. Jadi setelah kita aktifkan objeknya baru kita nyalakan bersamaan. Jadi seperti itu. Oke, di situ ada dua objek ya. Public game object parent button, koma sama apa? Tadi background nama ya. Panel nama. Oke, cukup seperti ini. Ctrl S, daripada kita bikin public game object lagi, tinggal kita tambahin koma biar lebih singkat. Setelah itu kita aktifkan pertama yaitu adalah dari parent buttonnya. Kita akses parent buttonnya. Parent button .transform.getChild. GetChild dari urutan indeks aktifnya aja. Indeks aktif object .transform.setActive. Ini udah game object ya, belum set aktif bisa nggak? Nggak bisa, berarti langsung game object aja. Sorry, kok transform dari set aktif sama dengan true. Oke, aktifkan objek. Setelah itu kita juga update untuk namanya. Namanya ini masih game object. Atau kita langsung ke arah UI ya. Gini kita copy, paste, kita tambahkan dot dari apa namanya event system. Kok event system .ui? Astagfirullah, kok linglung gini. Berarti ini kita pisah saja ya, sorry. Ini kita pisah. Public text langsung, yaitu adalah text name, text nama. Oke, jadi text nama dot text itu sama dengan dari, kita copy atasnya aja biar tidak terlalu lama. Hub dari namanya parent button, kita akses getChild-nya langsung dot name. Dah cukup. Update UI text nama. Oke, dia udah aktifkan objeknya, dia udah update dari namanya. Good. Setelah itu kita bakal bikin button. Kita bakal menggunakan index saja dari parameternya. Oke, public void button change object aktif ya. Jadi di dalam sini kita bikin perbedaan dari ketiga button itu adalah dengan parameter integer. Integer index index object aja. Oke. Jadi waktu dipencet, nah kita aktifkan dan kita ubah namanya sesuai dengan indeks objeknya. Daripada kita ganti ini, kita ganti di atas saja. Kita ganti dari indeksnya, indeks aktif object, kita ganti dengan indeks object. Nah, good. Change index aktif object. Oke. Yang aktif itu apa? Kita ganti, terus baru kita ubah. Kita bikin true.
Oke, kita matikan terlebih dahulu ya daripada nanti ada bug. Jadi objek sebelumnya, sebelum value dari indeks objeknya, sebelum dari indeks aktif objeknya value-nya dirubah, kita matikan terlebih dahulu, oke? Ini false, nonaktifkan objek, kita matikan, baru kita ubah value-nya, baru kita aktifkan lagi dan update namanya. Oke, good. Kita bakal pakai statement aja buat pengaman biar dia nggak kedap-kedip ya. Jadi kita bakal cek ya, if berarti adalah jika indeks aktif objek itu tidak sama dengan dari indeks objek. Indeks objek ya, indeks objek itu yang ini, parameter. Indeks objek jika tidak sama, berarti kalian perlu masuk ataupun menjalankan ini. Nice, masuk ke sini, jalankan. Good. Jadi jika sama, dia misalnya udah dipencet sekali, hub. Dia pencet lagi, hub. Dia bakal kedap-kedip karena dia menjalankan proses ini lagi. Kedap-kedip true. Jadi seperti itu. Oke, biar cukup jalan sekali, kita bikin menggunakan statement ini. Kita cek dari indeksnya, sama atau tidak. Kalau sama, berarti tidak usah dijalankan lagi. Kalau berbeda, baru kita jalankan lagi. Oke, good. Cukup seperti ini. Oke, tapi takutnya kalian bingung ya. Karena di sini adalah angka 1, 2, 3. Nanti di parameter kita menggunakan 0, 1, 2. Itu karena harus mengikuti dengan elemen array ya. Oke, kelihatannya cukup seperti ini. Langsung kita implementasi. Kita tambahkan dulu objeknya ya. Hub. Kita matikan 2D-nya, kamera jadikan 3D, kita double klik ground-nya, kita tambahkan objek lainnya. Ini defaultnya masih ada cube ya, kita tambahkan 3D object. Contoh ya, ini sphere, aku kecilkan, scale kunci 0,5. Oke. Setelah itu lagi kapsul. Oke, good. Kapsul juga bisa kita kecilkan 0,5. Setelah itu kita matikan semuanya. Oke, awalnya emang harus mati semua. Jadi nih, kalau urutan dari child, yang keep adalah anak ke 0. Berikutnya adalah yang kedua adalah sphere, anak ke 1. Berikutnya adalah kapsul, anak ke 2 ya. Hitungannya 0, 1, 2. Oke, jadi seperti itu. Kita ke arah parent ya, parent button, kita blok semuanya. Kita belum bikin script. Klik kanan, create empty, kita kasih nama script. Alah, salah posisinya. Script, nah. Ini masih random posisinya, kita reset, kita drag script kita scene 2. Oke, di sini ada indeks aktifnya, biarin saja. Di sini ada parentnya adalah parent dari ground plane stage, kita drag. Hub sudah masuk. Parent button namanya coy. Bukan buttonnya ya. Buat apa parent button? Ini tuh bukan parent button, parent object. Oke, karena aku salah nama, cara ngerubahnya itu cukup kita klik, dia udah ada hijau-hijaunya. Ctrl R 2 kali. Ctrl R. Oke, udah nyala. Langsung saja kita hapus. Bisa langsung hapus seperti itu, hapus semua. Ataupun kalian pakai arrow terlebih dahulu biar hapus satu-satu. Oke. Jadi namanya adalah parent object. Enter. Dia bakal ganti semua. Jadi lebih aman. Oke. Kita kembali ke arah Unity. Ini parent object. Kita drag ground plane-nya. Teksnya adalah dari nama. Oke, yang ini ya. Di dalam background teksnya kita drag namanya. Oke, udah masuk. Oke, good. Sekarang buttonnya kita blok. Kita plus on click-nya, kita drag script kita. Ini dari game object script ya, yang sudah kita tempelkan. Kita buka scene dual chain object, kita cari yaitu adalah button chain object aktif. Klik, di sini ada integer yang dibutuhkan, yang 00, yang 11, yang 22. Oke, good. Cukup seperti itu. Oh iya, aku lupa. Kita belum mengaktifkan ininya, UI-nya. Jadi ini kan awalnya dibikin mati, ya, bikin mati. Jadi waktu kita sudah aktifkan objek, dia harus nyala bersamaan. Nah, aku belum bikin itu. Di sini tuh hanya menyalakan aktifkan objek, karena objeknya juga semua mati ya. Jadi di awal dia waktu diaktifkan dia bakal aktifkan 1. Setelah itu juga update nama doang, tapi belum diaktifkan UI-nya. Oke, sekarang kita tambahkan UI ya. Public game object saja, yaitu adalah dari panel buttonnya. Oke. Parent button aja namanya, nggak apa-apa. Parent button sama nama, panel nama. Nah, ini juga perlu ternyata 2 karena untuk aktivasi di awal. Oke, kita taruh tengah-tengah aja biar enak urutannya. Kita aktifkan ya parent button .set aktif sama dengan true. Aktifkan saja. Setelah itu juga panel nama .set aktif sama dengan true.
Oke. Ini aktifkan ya. Aktifkan objek sama ini juga aktifkan objek. Bukan objek ya lebih tepatnya. UI. UI. Oke. Seperti ini ya. Kita kembali ke Unity. Nah, jadi ini kan awalnya harus mati biar dia tidak muncul waktu kita mendeteksi ataupun mencari permukaan yang datar. Jadi kita bakal langsung ke arah Plan Finder kita. Di sini ada on input receive event ataupun anchor input listener behavior. Kita plus, kita drag dari script kita. Tadi itu adalah namanya apa? Kita cari ya fungsinya. First ya. First. Active first ya. Active first object kita klik. Nah, dia bakal menjalankan ini nanti waktu dia mengaktifkan objeknya juga. Jadi seperti itu. Kita harus build ya. Kelihatannya cukup seperti ini emang. Kita langsung saja. Sudah dimatikan semua ya. Aman ya. Yang atas sudah mati, yang bawah juga udah mati. Good. Kita Ctrl S, kita build file build setting. Oke, ke arah player setting. Aku ulangin lagi ya kalau build itu untuk AR. Sekarang kita perlu target minimumnya itu Oreo level 26. Setelah itu yang tertinggi terserah. Bebas. Dan di bawah kita perlu target 64 bit. Jadi sebelumnya ini adalah mono, kita ubah ke EIL to CPP. Uncentang saja 32 bitnya, kita centang yang 64 bit, oke? Cukup seperti itu. Kita close, kita langsung build. Bentar, scene-nya salah. Oke, ini scene 1 nggak aku pakai. Aku pakai scene 2 ya. Scene 2 aku pakai ya, cuma pakai scene 2 aja. Aku build. Ini adalah yang scene 2. Aku kasih nama scene 2 saja. Oke, scene 2, save. UI-nya nggak aktif karena aku belum masukin ke arah script. Sorry. Ini susahnya, kita perlu melakukan build lagi. Oke, kita kembali ke Unity. Ke arah script. Nah, ini belum dimasukkan kan? Tuh, kan. Apa namanya? Parent-nya dulu. Parent ini aku ke drag namanya. Parent button masuk. Oke, nama juga udah masuk. Oke, semua udah masuk, tidak ada yang kosong. Sekarang kita build lagi. Sorry. Ternyata ada yang kosong, aku build. Oke. Scene 2, settingan build juga udah sama. Langsung saja kita build. Kita tindih saja scene 2 ini. Oke, yes. Oh, ini aku lupa save ya. Kalau kita belum save dan ada tanda bintangnya, kita ditanyain, perubahanmu tidak akan ikut ke dalam build jika belum di save. Nah, jadi kita save dulu. Dia bakal langsung build. Oke. Scene 2 yang tadi kita update sudah masuk. Oke, installnya udah selesai. Kita buka aja langsung. Dia minta izin, izinkan. Biarkan nyari permukaan yang datar terlebih dahulu. Udah dapat ya. Jadi waktu kita aktifkan objeknya, dia bakal juga mengaktifkan UI-nya dari buttonnya sama tabel namanya. Oke, tab. Tuh, sudah keluar kan? Namanya adalah cube. Mantap, cocok. Kita klik 1, dia tidak bakal melakukan perubahan. Klik 2, dia bakal merubah objek yang lain. Oke. Tuh, dia ngerubah ke arah sphere. Oke, setelah itu kita coba ke button ketiga, hub, dia berubah ke kapsul. Kita tap lagi, tidak ada perubahan. Kita tap kedua, dia kembali ke sphere. Tap ke 1, dia kembali ke cube. Mantap, good. Akhirnya selesai juga. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa.